Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hussein Hikmah dari Universitas Negeri Makassar, Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah statistik dengan judul jenis data, skala pengukuran, dan kurva normal. Adapun pembahasan pada kali ini yaitu ada pengertian data, jenis-jenis data, skala pengukuran, dan kurva normal. Nah, yang pertama kita masuk pada pengertian data. Nah, di sini menurut Siswandari pada tahun 2009 dalam Aditya 2013, data merupakan fakta-fakta yang digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan. Data adalah sekumpulan keterangan atau fakta mentah berupa simbol, angka, kata-kata, atau citra yang didapatkan melalui proses pengamatan atau pencarian ke sumber-sumber tertentu. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis data. Nah, di sini jenis-jenis data ada berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kuantitatif. Nah, di mana data kuantitatif di sini merupakan jenis data yang dapat diukur atau dihitung sebagai variabel angka atau bilangan. Kemudian yang kedua ada data kualitatif. Nah, di sini data kualitatif adalah data penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka. Kemudian berdasarkan cara penyusunannya. Yang pertama ada data nominal atau hitung. Adalah data di mana penyusunan angka berdasarkan klasifikasi atau penggolongan tertentu. Kemudian ada data ordinal. Nah, di mana data penyusunan angkanya berdasarkan urutan atau kedudukan. Kemudian ada data interval. Nah, data interval di sini adalah data yang mempunyai jarak yang sama terhadap hal-hal yang diteliti. Nah, kemudian di sini ada berdasarkan bentuk angkanya. Yang pertama data tunggal, merupakan data angka berdiri sendiri atau data yang tidak dikelompokkan serta tidak tergantung terhadap data lainnya. Kemudian di sini data kelompok yaitu data yang dimana setiap unitnya terdiri dari sekelompok angka dan saling melengkapi. Nah, kemudian di sini ada berdasarkan sumbernya. Yang pertama data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan. Kemudian ada data sekunder, yaitu data primer yang diperoleh oleh pihak lain atau data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpulan data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk-bentuk tabel atau diagram-diagram. Selanjutnya di sini ada berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data seketika, di mana data yang mencerminkan keadaan pada suatu ketika saja. Kemudian ada data urutan waktu, di mana data yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan atau seiring, disebut juga dengan data time series. Selanjutnya kita masuk pada skala pengukuran. Nah, di sini skala pengukuran menurut Stephens, pengukuran adalah penetapan atau pemberian angka terhadap objek atau fenomena menurut aturan-aturan tertentu. Kemudian ada macam-macam skala pengukuran. Nah, yang pertama ada skala normal, di mana skala normal di sini adalah skala yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apa-apa. Kemudian ada skala ordinal, di mana skala ordinal di sini adalah angka yang diberikan mengandung pengertian tingkatan. Skala nominal digunakan untuk menggunakan objek dari terendah yang tertinggi atau sebaliknya. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat.
Nah, kemudian di sini ada skala interval, di mana skala interval seperti halnya dengan skala ordinal. Skala interval adalah mengurutkan orang atau objek berdasarkan suatu atribut. Kemudian ada skala rasio. Nah, di mana skala rasio ini merupakan ukuran yang mencangkup semua ikatan atau ukuran sebelumnya ditambah dengan satu sifat lain, yaitu ukuran ini memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Nah, selanjutnya kita masuk pada kurva normal. Nah, di mana kurva normal ini merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramaikan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Grafiknya disebut kurva normal, terbentuk lonceng seperti gambar berikut. Selanjutnya ada ciri-ciri kurva normal. Nah, di sini bentuk kurva normal mempunyai bentuk genta atau bel. Kurva normal merupakan suatu poligon yang dilicin yang mana ordinatnya memuat frekuensi dan absisnya membuat nilai variabel. Nah, kita bisa lihat pada gambar sebelumnya. Nah, kemudian ada daerah kurva normal. Nah, di sini ruangan yang dibatasi daerah kurva normal dengan absisnya disebut daerah kurva normal. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya kurva normal standar atau kurva normal baku. Dan di mana kurva normal standar atau baku adalah kurva normal yang mana nilai rata-ratanya sama dengan 0 dan simpangan bakunya adalah 1 dalam kurung 0. Nah, bisa dilihat pada rumus berikut. Nah, kemudian di sini ada cara membaca tabel distribusi normal. Mungkin lebih jelasnya dapat melihat gambar berikut. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan distribusi normal. Yang pertama ada kelebihan di mana mengurangi kemungkinan terjadinya bias penilaian, kemudian meningkatkan objektivitas penilaian. Yang selanjutnya memfasilitasi terjadinya komunikasi yang spontan dan terbuka antara atasan dan bawahan. Kemudian di sini ada kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, metode ini menggunakan sistem distribusi normal yang salah penerapannya. Nah, yang selanjutnya ketika diterapkan secara konsisten, metode distribusi normal justru membangkitkan tantangan baru yang menyulitkan. Kemudian kategori yang digunakan tidak menunjukkan kinerja yang sebenarnya. Di persepsi lebih sulit dan kurang fair dibandingkan metode penilaian konvensional, terlalu memaksa perbandingan kinerja antar jabatan dalam upaya mendapatkan peningkatan kinerja seluruh karyawan. Dan yang terakhir itu ada merangsang tumbuhnya lingkungan kerja yang kooperatif sekaligus destruktif. Nah, baik teman-teman, itulah materi yang sempat saya sampaikan kepada teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.